Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tio Benetsia Hasibuan, NIM 2001016015. Saya adalah salah satu mahasiswi aktif S1 Ekonomi Pembangunan. Di sini saya ingin menyampaikan materi Bank Sentral dengan dosen pengajar yaitu Ibu Nurjanana, SE MSI. Materi ini saya sampaikan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Moneter 1 dengan kelas EPB. Berikut adalah pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian bank sentral. Yang kedua, sejarah bank sentral di Indonesia. Yang ketiga, fungsi bank sentral. Keempat, tugas bank sentral. Kelima, wewenang bank sentral. Dan yang terakhir, struktur organisasi Bank Indonesia. Pengertian bank sentral. Bank sentral itu apa sih? Nah, bank sentral itu ialah suatu lembaga keuangan atau instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan menciptakan tingkat kegiatan perekonomian yang stabil di suatu negara. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangannya. Bank Indonesia sebagai bank sentral bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai BI serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah Bank Sentral di Indonesia. Pada tahun 1828, De-Javasche Bank didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Selanjutnya, tahun 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi De-Javasche Bank sebagai bank sentral dengan 3 tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Di samping itu, Bank Indonesia diberi tugas penting dalam hubungannya dengan pemerintah dan melanjutkan fungsi bank komersial yang dilakukan oleh DJB sebelumnya. Pada tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Selain 3 tugas pokok bank sentral, Bank Indonesia juga bertugas membantu pemerintah sebagai agen pembangunan untuk mencapai dan mendorong kelancaran produksi, memperluas kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian, di tahun 1999, usai dengan UU nomor 23 di tahun 1999 menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Pada tahun 2004, UU Bank Indonesia diamandemen dengan fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan governance pada tahun 2008. Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 2 di tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Amandemen dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui peningkatan aspek perbankan terhadap fasilitas pembiayaan jangka pendek dari Bank Indonesia.
Jadi, Bank Indonesia itu pertama kali didirikan pada tahun 1953, tepatnya pada 1 Juli 1953 setelah berlakunya UU Pokok Bank Indonesia. Presiden Soekarno kala itu mendirikan Bank Indonesia dalam rangka menasionalisasi perbankan yang ada di Indonesia. Nah, fungsi bank sentral tuh yang utama ada 10. Yang pertama, penerbit uang yang sah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, perumus dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Yang ketiga, penyedia jasa perbankan dan sebagai pengelola pinjaman pemerintah. Yang keempat, kustodian dari cadangan bank umum dan pembantu penyelesaian akhir transaksi clearing antara bank. Yang kelima, menjaga keutuhan sistem keuangan dan pada beberapa situasi ekonomi juga bertindak sebagai an emergency lender of last resort serta pengawas kehati-hatian perbankan. Yang keenam, pelaksanaan dari kebijakan pemerintah di bidang nilai tukar dan sebagai kustodian dan dari cadangan devisa negara serta membantu negara dalam mengelola cadangan devisa. Yang ketujuh, perumus dan pelaksanakan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara, terutama di bidang negara berkembang. Selain itu, Bank Sentral juga sering mendapat mandat untuk memperkuat pembangunan ekonomi. Yang ke-8, penasihat pemerintah terkait kebijakan ekonomi karena dipandang memiliki keahlian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. Yang ke-9, lembaga keuangan yang berpartisipasi dalam kerjasama pengaturan moneter internasional. Dan yang terakhir, lembaga keuangan yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah sehingga memungkinkan untuk mendapat tugas lain seperti memberi layanan perbankan kepada publik dan memberikan perlindungan terhadap nasabah. Dan tugas Bank Sentral. Bank Sentral memiliki tugas utama antara lain. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, menjaga stabilitas sistem ekonomi di Indonesia. Nah, ketiga tugas Bank Sentral di atas harus dilaksanakan untuk mencapai kestabilan nilai rupiah atau ekonomi di Indonesia. Tugas BI sebagai Bank Sentral yaitu menjadi tempat pinjaman terakhir bagi bank-bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas. Sebagai penentu kebijakan moneter, BI juga memiliki tugas dan wewenang untuk menilai tingkat kesehatan suatu bank, mengefisienkan kegiatan transaksi, melakukan riset ekonomi yang berhubungan dengan masalah yang sedang terjadi di sektor moneter, serta memberikan bantuan untuk mengelola berbagai masalah transaksi keuangan yang terjadi di pemerintah. Nah, ada juga nih wewenang Bank Sentral. Nah, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Bank Sentral memiliki kewenangan khusus yang telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu yang pertama, kewenangan membuat kebijakan moneter. Apa aja sih? Nah, itu tuh terdiri dari menentukan dan menetapkan tingkat diskonto, cadangan minimum bank umum, serta mengatur pembiayaan atau kredit. Yang kedua, menentukan dan menetapkan target moneter dengan memperhitungkan tingkat inflasi di Indonesia. Yang ketiga, mengendalikan moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang baik mata uang rupiah maupun valuta asing. Kewenangan kedua yaitu mengatur sistem pembayaran. Nah, apa aja sih? Yaitu menentukan dan menetapkan pemakaian instrumen pembayaran. Yang kedua, membuat dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan suatu sistem pembayaran. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran. Nah, wewenang yang terakhir yaitu mengatur dan mengawasi perbankan. Apa aja sih? Nah, ini tuh terdiri dari membuat dan menetapkan peraturan mengenai tata laksana perbankan di Indonesia. Yang kedua, dapat memberikan atau mencabut izin terhadap kelembagaan dan aktivitas usaha dari bank tertentu. Yang tiga, melakukan pengawasan terhadap bank baik secara sistem perbankan maupun secara individual. Berikut kita bisa lihat ya struktur organisasi Bank Indonesia.
Sekian materi yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika salah penyampaian atau kurang informasi yang saya berikan. Saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Durjanana sebagai dosen pengajar di Ekonomi Moneter kelas EPB, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Terima kasih.